Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi sama aku Rifatik Memori di Learning Journal yang ke-9. Wah, ternyata udah nggak kerasa aja ya, ternyata udah sampai Learning Journal 9. Tinggal sekitar 3 Learning Journal lagi itu kita udah selesai. Kebiasaan setiap minggu kita membuat video learning journal. Nah, teman-teman semua, hari ini aku bakal ngebawain learning journal tentang materi minggu ini. Yang masih nunggu-nunggu terus, stay tune ya sama apa sih pembahasan kita pada video kali ini. Oke? Oke, bye-bye. Nah, teman-teman semua, kalian pernah gak sih ngerasa kayak jantung kalian tuh berdebar-debar kenceng banget, terus tangannya gemeteran, atau tiba-tiba pikiran kalian tuh jadi blank banget sesaat sebelum kalian itu ngomong di depan banyak orang? Pernah gak sih? Pernah gak sih? Pasti pernah ya. Kalau misalkan yang pernah, nah tenang aja nih teman-teman semua, kalian tidak sendiri. Nah, teman-teman semua, kondisi yang tadi itu adalah biasanya dikenal sebagai kondisi glossophobia atau biasa dibilang dengan demam panggung. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan ada data yang menunjukkan sekitar 75% orang dewasa itu pernah mengalami hal yang serupa seperti itu. Nah, hari ini kita akan bedah dengan tuntas apa itu demam panggung dan bagaimana cara menaklukkannya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, demam panggung itu bukan sekedar gugup biasa doang ya, tapi ketakutan berlebihan saat harus tampil di depan umum atau depan banyak orang. Nah, biasanya tubuh kita itu biasa bereaksi secara fisik, entah itu jantung berdebar, napas terengah-engah, terus keringat dingin, bahkan ada ya teman-teman yang suaranya tuh gemeteran atau sampai hilang, tidak bisa bersuara gitu tuh, berkutik kayak diem karena bingung mau ngeluarin apa gitu kan. Itu ada bisa kayak gitu. Nah, teman-teman, secara mental kita tuh kan sering ya ngerasa kayak takut dinilai negatif, atau khawatir kita lupa sama materi yang bakal kita bahas, atau kita tuh merasa ingin cepet-cepet kabur aja dari situasi itu. Pasti pernah kan? Nah, kalau misalkan dibiarin aja, itu tuh bisa menghambat karir kita dan kepercayaan diri kita, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa sih kita tuh bisa demam panggung kayak gitu? Pasti kan ada beberapa alasan utama ya. Nah, biasanya nih ya, yang pertama itu adalah trauma masa lalu. Nih, mungkin nih dari teman-teman semua pernah tuh yang dulunya tuh punya pengalaman buruk waktu ngomong di depan banyak orang atau di depan kelas kita sendiri. Mungkin itu ada yang pernah. Nah, terus yang kedua itu kurangnya persiapan. Nah, ini nih penyebab paling umum. Nah, yang memicu cemas berlebihan. Biasanya tuh kita cuma nyiapin kayak cuma kebet-kebet gitu tuh, nggak mempersiapkan secara maksimal. Nah, teman-teman, yang ketiga itu ada perfeksionisme. Itu tuh standar yang terlalu tinggi, membuat kita takut untuk salah. Lalu yang keempat ada namanya citra diri negatif. Itu merasa tidak kompeten atau tidak menyukai penampilan diri kita sendiri. Lalu yang kelima ada faktor genetik. Nah, ya unsur ini tuh biologis ya. Jadi ikut berperan juga secara tidak langsung. Nah,
kabar baik nih buat teman-teman yang demam panggung. Kayak di atas tadi tuh. Nah, ini nih rahasianya. Yang pertama itu kita harus menguasai materi. Nah, pelajari dulu nih materinya secara detail kalian, materi kalian. Terus buat catatan juga nih yang terstruktur, jadi nggak acak-acakan. Lalu ini juga sebagai kunci juga, latihan, latihan, dan latihan. Nah, teman-teman berlatih di depan cermin itu tuh atau ngerekam diri sendiri kayak gini, yaitu menggunakan ponsel itu untuk mengevaluasi di mana titik kesalahan kita saat bicara, terus gimana kita mengetahui mimik muka kita atau gestur tubuh kita. Nah, itu teman-teman nggak usah malu ya kalau misalkan latihan depan cermin atau bikin video-video rekaman kayak gini, nggak usah malu gitu tuh, karena ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini secara tidak langsung adalah latihan untuk public speaking teman-teman semua, untuk biar jadi good job. Nah, lalu ada visualisasi positif. Nah, bayangkan nih ya, diri kalian tuh sukses dan pakar dalam materinya tuh dibawakan. Jadi tuh kalian tuh ngerasa kayak, oh, kita tuh juga harus punya pemikiran-pemikiran secara positif. Jangan mikir negatif mulu, karena itu juga bisa jadi pemicu namanya demam panggung. Nah, lalu ada teknik penarikan nafas. Nah, teknik ini tuh sebelum naik ke panggung teman-teman, atur napas kalian. Lalu berhitung 1 sampai 10 secara berulang untuk menenangkan saraf-saraf kalian. Nah, aku juga pernah kemarin ngajarin di video sebelumnya ya, kayak gimana gitu tuh, yang pakai jari. Pernah kan teman-teman? Kalau misalkan teman-teman nonton video aku yang sebelumnya pasti ingat, itu juga bisa menjadikan salah satu teknik pernapasan sebelum naik panggung. Nah, lalu yang terakhir ada trik menatap audiens. Nah, kalau misalkan takut nih menatap mata, tataplah dahi atau jidat mereka. Mereka tidak sadar teman-teman, karena kita kan nggak langsung natap matanya tapi natap jidat. Aku pernah ngebahas ini di learning journal, nggak tahu yang pertama, nggak tahu kedua, nggak tahu ketiga, pokoknya masih awal-awal. Kayak aku ngasih tips ke teman-teman biar nggak gugup gitu ya. Kalau misalkan takut ngeliat mata orang, lihatlah jidat mereka, karena kelihatannya tuh kalau dari depan kayak gini tuh kita tuh kelihatan mata gitu. Audiens ngiranya tuh kita tuh merhatiin audiens, tapi kita merhatiin jidatnya bukan matanya. Kalau misalkan kalian pada gugup, langsung kontak dengan seseorang. Nah, teman-teman, inget ya, jangan jadikan presentasi sebagai beban, tapi jadikan itu sebuah fun atau sangat mengasihkan. Percaya deh kalau misalkan apa yang kalian sampaikan itu tuh menarik dan berguna bagi orang lain. Nah, teman-teman, gunakanlah mantra afirmasi seperti aku bisa, aku berhasil sebelum memulai sebuah public speaking atau presentasi. Nah, tetapkan nih tujuan yang realistis dan jangan lupa berdoa ya teman-teman, sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Nah, teman-teman, nyata udah di perujung akhir nih ya. Jadi kesimpulannya, setiap orang itu punya potensi jadi pembicara yang hebat. Kuncinya hanya persiapkan dan latihan yang tepat. Jadi jangan ragu untuk mencoba, mencoba, mencoba. Sampai jumpa di panggung kesuksesan kalian masing-masing. Aku Rifati Mimori, pamit undur diri. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.